Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas soal termodinamika tentang ideal Rankine cycle. Di soal ini kita diberi kondisi tekanan dan temperatur pada pump, boiler, turbin, dan kondensor dengan fluida kerja yaitu air. Kita akan menganalisis komponen mesinnya, menggambar diagram TS-nya, menghitung kerja pompa, kerja turbin, panas masuk di boiler, panas keluar di kondensor, sampai menentukan efisiensi termalnya. Terakhir, kita juga akan membuktikan bagaimana hukum pertama termodinamika berlaku pada siklus Rankine ini. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai pembahasannya. Oke, untuk yang A, pada siklus Rankine ideal ada 4 komponen utama. Yang pertama itu ada pompa, berfungsi menaikkan tekanan air dari tekanan kondensor menuju boiler. Di tahap ini, fluida masih berupa air cair jenuh. Komponen kedua yaitu boiler, tempat air bertekanan tinggi dipanaskan hingga menjadi uap jenuh atau superheated. Di sini terjadi proses penambahan panas dari sumber energi. Komponen ketiga yaitu turbin, di mana uap bertekanan tinggi masuk dan mengalami ekspansi sehingga menghasilkan kerja. Energi inilah yang bisa digunakan untuk menggerakkan generator. Komponen terakhir yaitu kondensor, tempat uap keluar turbin didinginkan hingga kembali menjadi air cair pada tekanan rendah. Siklus kemudian terus berulang dari awal. Oke, untuk di soal tadi, P1-nya ada 10 kPa dan kita taruh di sini. Yang P2-nya ada 3000 kPa, kita taruh di sini. P3-nya ada 3 MPa. Untuk T3-nya yaitu 350 derajat Celcius. Nah, selanjutnya untuk tes diagram kalian buat gambar dulu. Untuk yang C, kita mencari kerja dari pompa. Oke, kita hitung di perhitungan pertama, yaitu P1, seberangnya 10 kPa. Dan jangan lupa, pastinya itu saturated liquid. Ada di tabel termo H4 sama H5. Oke, untuk H1-nya sama dengan HF at 10 kPa, sama dengan 191,81 kJ per Kg. Untuk V1-nya sama dengan VF at 10 kPa, yaitu sebesar 0,001010 M3 per Kg. Untuk perhitungan yang kedua, P2 sama dengan 3000 kPa, sama dengan 3 MPa, yaitu fasenya kompres liquid. Kita cari H2-nya. Oke, langsung saja kita masukkan rumusnya. WP sama dengan V dikali delta P, atau VF dikali P2 kurang P1. Oke, langsung saja kita masukin sama dengan 0,01010 dikali 3000 dikurang 10, yaitu mendapatkan hasilnya sebesar 3199 kJ per kilogram. Lanjut ya, H2 kurang H1 sama dengan 30,0199 H2 dikurang 191,81 sama dengan 30,199. H2 sama dengan 191,81 ditambah 3,0199. Oke, kita mendapatkan hasil sebesar 194,8299 Kj per Kg. Untuk energi masuknya itu kita harus mencari yang H3-nya dulu. Jadi untuk mencari H3, jadi kita pakai alat ukur 3. P3-nya tadi kan sudah diketahui 3 MPa. Dan T3-nya sama dengan 350 derajat Celcius. Habis itu kita lihat di tabel termo. Nah, saya langsung inikan di tabel 6 superheated water. Itu ada di nih 3 MPa ini 350
Berarti H-nya 3116,1. Jadi untuk H3-nya H3 sama dengan 3116,1. Untuk perhitungan H3 dikurang H2 berarti H3 dikurang H2 sama dengan 3116,1 dikurang 194,8299. Hasilnya itu 2921,27 kilojoule per kilogram. Ini hasil akhirnya. Nah, ini untuk hasil yang D sudah ada, terus kita bisa tambahkan yang entalpinya itu yang S3. Di sini S3 S3 sama dengan 6,7450 kJ per kg. Ini pun kJ per kg. Selanjutnya, cara kerja turbin. V4-nya tadi sudah diketahui. Nah, dia saturated tetapi sudah yang kurang bagus. Ini ada rumus X sama dengan mg per mt sama dengan mg per m liquid plus mg sama dengan H4 min HF per HFG sama dengan S4 min SF per SFG. Diketahui HF at 10 kPa sama dengan 191,81 kJ per kilogram. Mendapatkan hasil itu dari mana? Hasilnya itu ada di tabel termodinamika A5 saturated water. Sudah saya tandakan di situ. Untuk HF-nya ada di 191,81 kJ per kilogram. Untuk HFG-nya itu ada di 2. Sekarang untuk yang HFG-nya at 10 kPa itu ada di 23 92,1 kJ per kilogram. Untuk yang SF-nya at 10 kPa sama dengan, kita lihat lagi untuk di tabel yang tadi saya tandakan, itu berada di 0,6492. Jadi kita tulis SF-nya 0,6492 kJ per kilogram. Untuk SFG at 10 kPa-nya ada di 7,4996 kJ per kgk.
Ralat untuk yang SFH 10 kPa juga satuannya kJ per kgK. Sekarang kita masuk ke perhitungan yang S4 min SF per SFG, yaitu 6,7450 dikurang 0,6492 per 7,4996. Hasilnya itu 0,813 atau 81%. 81,3%. Sekarang kita menggunakan rumus yang H4 dikurang HF per HFG. Untuk mendapatkan H4-nya. Jadi (0,813) sama dengan H4 dikurang 191,81 per 2392,1. Habis itu buka kurung 0,813 dikali 2392,1 tutup kurung ditambah 191,81 sama dengan H4. Sama dengan H4. Jadi H4-nya sudah kita dapatkan 2136,59 kilojoule per kilogram. Berarti kita sudah bisa menghitung cara kerja turbin sama dengan tadi di H3-nya itu 3116,1 dikurang 2136,59 sama dengan 979,51 kilojoule per kilogram. Ini untuk hasil akhirnya. Ini hasil akhir. Sekarang untuk yang F, kalori yang dibuang, out sama dengan H4 dikurang H1 sama dengan tadi sudah diketahui 2136,59 dikurang 191,81 sama dengan 1944,78 kilojoule per kilogram. Ini untuk hasil akhirnya. Untuk yang G, thermal efficiency, berarti sama dengan Wnet per Q in atau WT per WP WT dikurang WP per Q in. 1 dikurang out per
Ini bisa dicek pakai rumus yang ini. Sekarang saya mau cek dulu rumus yang ini, yang WT. Berarti 979,51 dikurang 3,0199 per 2921,27 sama dengan 0,33 sama dengan 33%. Lossesnya 67%. Untuk yang cara yang satu lagi, cara ini sama dengan 1 dikurang 1944,78 per 2921,27 sama dengan hasilnya 0,33 sama dengan 33 derajat Celcius. Ini berarti dengan rumus yang berbeda tapi hasilnya tetap sama. Untuk yang H-nya berarti energi masuk sama dengan energi keluar. Sama dengan berarti Q in sama dengan dikurang Q out sama dengan sama dengan WT dikurang WP. Berarti 2921,27 dikurang 1944,76 sama dengan 979,51 dikurang 3,0199 sama dengan hasil akhirnya untuk yang ini 976,51 dan untuk yang ini 976, hanya beda di sininya aja. Berarti ini E-in sama hasilnya dengan E-out. Sekian, ini sudah saya lengkapi dari semua tugas soal yang ada di sini. Sudah terlengkapi semua dari A, B, C, D, E, F, G, H. Sekian dari video pembelajaran kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun tulisannya terlalu kurang. Sekian dari saya dan rekan saya Raditya Dwi Saputra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.